Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, para peserta Rakornas Pengendalian Inflasi yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah yang telah bekerja keras, yang telah berusaha keras untuk mengendalikan inflasi, sehingga yang terakhir di bulan Mei yang lalu, inflasi kita berada di angka 2,84%. Ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Kalau kita ingat, di tahun 9-10 tahun yang lalu, inflasi kita masih berada di angka 9,6%, Pak Gub, ya. 9,6%, dan atas usaha keras kita, sekali lagi, berada di angka 2,84. Dan saya tahu setiap minggu oleh Mendagri, di absen satu persatu inflasinya berapa, dibuka secara gamblang berapa angkanya di provinsi ini, di kabupaten ini, di kota ini, sehingga semuanya tahu. Setiap ke daerah juga yang saya tanyakan sekarang selalu inflasinya berapa, Pak Gub? Growth-nya, pertumbuhan ekonomi berapa, Pak Bupati, Pak Wali Kota? Selalu saya tanyakan itu supaya kita semuanya peduli, aware terhadap hal yang sangat penting. Karena begitu inflasi naik, misalnya 9,6, pertumbuhan ekonomi kita di angka 5, berat yang merasakan adalah rakyat. Sekarang inflasinya 2,84, growth pertumbuhan ekonominya 5,11%. Nah ini segar kalau seperti ini. Tapi kita harus tetap waspada, hati-hati, tidak boleh lengah, tantangan ke depan tidak mudah. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah mendengar warning dari Sekjen PBB bahwa dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri, neraka iklim. Suhu akan mencapai rekor tertinggi 5 tahun ke depan. Hati-hati. Dan 1 tahun terakhir ini kita merasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat Celcius. Di Myanmar 45,8 derajat Celcius. Panas sekali. Kalau orang panas mungkin bisa masuk ke rumah, berteduh, bisa. Tapi urusan pangan, hati-hati masalah ini. FAO mengatakan bahwa jika didiamkan seperti sekarang ini, nggak ada pergerakan apa-apa,
2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Akan mengalami kelaparan. Ini yang harus direncanakan, diantisipasi sejak mulai sekarang. Karena diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air. Nggak ada air. Dan akan masuk pada tadi kekurangan pangan. Artinya apa? Jangan main urusan kekeringan. Jangan main-main urusan gelombang panas. Larinya nanti bisa ke inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi berkurang, stok tidak ada, artinya harga pasti akan naik. Otomatis itu. Hukum pasarnya memang seperti itu. Dan itu adalah urusan kehidupan. Urusan kehidupan manusia. Sekali lagi, begitu produksi karena panas, urusan air enggak kita urus, produksi turun, stok menipis, otomatis harga pasti naik, otomatis juga inflasi pasti akan naik lagi. Rentetan ini yang harus diantisipasi, direncanakan, dan korbannya sekali lagi rakyat. Oleh sebab itu dalam 3 bulan ini Kementerian Pertanian, Kementerian PU sudah saya perintahkan bekerja sama dengan TNI, dan Panglima TNI dan Kodam-Kodam untuk secepatnya membangun pompa-pompa. Mungkin 20-an ribu pompa akan kita pasang di daerah-daerah yang memiliki produksi utamanya beras, tapi bukan hanya beras saja, utamanya beras. Pompa dari sungai, naikkan ke atas untuk mengairi sawah. Baik itu sungai besar maupun sungai sedang maupun sungai kecil, semuanya manfaatkan air. Jangan biarkan air terus masuk ke laut. Pompa. Berapa sudah dikirim, saya kira ke Kodam-Kodam. Saya kemarin di Jawa Tengah sudah masuk pompanya 1.400, tapi akan tambah lagi. Terutama daerah-daerah produksi. Kan saya cek di lapangan, sehingga betul-betul saat kering karena El Nino nanti di beberapa wilayah, mungkin di bulan Juli sudah mulai, dan yang masuk ke Agustus, September, Oktober, kita siap. Sehingga produksi tidak turun. Itu goalnya. Kenapa dipasang pipa? Meskipun kita dalam 10 tahun ini memiliki target membangun waduk 61 waduk dan bendungan yang sudah saya resmikan 43 bendungan. Tapi air ini juga harus diteruskan sampai ke sawah. Harus ada saluran primernya, harus ada irigasi sekundernya, harus ada irigasi tersiernya, sehingga sampai betul ke sawah, sehingga meningkatkan produksi. Yang sebelumnya mungkin hanya 1 kali panen menjadi 3 kali panen. Ini yang nanti akan menjaga inflasi kita tidak naik. Yang ketiga terakhir yang saya ingat, sudah saya resmikan, waduk Tiusuntuk di NTB, kemudian waduk Ameroro di Sultra, sudah. Yang terakhir, Sepaku Semoy di Kaltim. Nanti setelah ini akan ada yang selesai langsung kita resmikan semuanya. Sehingga sekali lagi saya minta yang menjadi kewajiban pusat, kerjakan pusat, yang menjadi kewajiban provinsi, kerjakan provinsi,
yang menjadi kewajiban kabupaten kota juga kerjakan oleh kabupaten kota sehingga kita betul-betul kerja semuanya terintegrasi. Dan sekarang adalah eranya teknologi, eranya smart system. Utamanya di kabupaten kita harus bisa mengupgrade sistem pertanian kita menjadi smart agriculture, terutama untuk unggulan-unggulan yang ada di daerah kita masing-masing. Lakukan penelitian, nggak usah banyak-banyak, semua diteliti, nggak usah yang menjadi unggulan satu aja. Teliti, riset daerah. Karena daerah kita ini bentangannya sangat panjang dan setiap daerah memiliki unggulan-unggulan. Itu saja, nggak usah meneliti sampai ratusan, satu aja tapi yang unggulan. Lakukan riset, buat percontohan, berhasil, copy, replikasi. Tugas kita itu. Dan juga undang investasi untuk membangun industri pengolahan, untuk membangun pabrik pengolahannya, sehingga nilai tambah dari setiap produksi yang ada di pertanian perkebunan kita menjadi berlipat. Bangun juga sistem distribusi yang terintegrasi. Ini sudah dilakukan sekarang oleh RRT. Sehingga betul-betul sistem distribusinya betul-betul terintegrasi. Betul. Saya kira kalau koordinasi pusat dan daerah bisa berjalan, apa yang tadi saya sampaikan akan bisa kita lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan apa yang sudah kita capai agar kita terus perbaiki sehingga inflasi bisa kita jaga dan produktivitas utamanya di pertanian perkebunan kita juga terus bisa kita jaga dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.